Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Riansyah dengan nomor induk mahasiswa 205111253. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi di mata kuliah ilmu lingkungan dengan judul Ketercapaian SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Ada 17 poin yang akan saya sampaikan, yaitu dari poin pertama, tanpa kemiskinan, sampai dengan poin ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Tujuannya itu untuk mengakhiri atau memutus segala bentuk dari kemiskinan di semua daerah tujuan. Kebijakan yang diterapkan yaitu pertama, pendidikan perkoperasian dan UKM, kedua, peningkatan pengelolaan air minum dan sanitasi, dan yang ketiga yaitu pencegahan penyakit. Fakta yang diperoleh yaitu 1. 3,867 juta orang penduduk di Jawa Tengah masih hidup di garis kemiskinan. Yang kedua, terdapat 3 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes, Kebumen, dan Wonosobo. Dan yang ketiga yaitu indeks kedalaman kemiskinan semakin menurun dari 2,214 menjadi 1,626. Poin yang kedua yaitu tanpa kelaparan. Tujuannya itu untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, dan meningkatkan pertanian berkelanjutan. Kebijakan diterapkan yaitu 1. Peningkatan ketahanan pangan, 2. Penguatan daya saing hasil kelautan dan peternakan, dan yang ketiga yaitu pencegahan dan penanggulangan penyakit. Fakta yang diperoleh yaitu, yang pertama, 1 dari 5 penduduk berumur 18 tahun ke atas mengalami obesitas, yang kedua, padi menjadi komoditas dengan tingkat produksi tertinggi, dan yang ketiga yaitu 4 dari 5 bayi berusia 0-5 bulan sudah diberi ASI eksklusif. Poin yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuannya yaitu agar kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia. Kebijakan diterapkan yaitu 1. Membudidayakan pola hidup sehat dan bersih. Yang kedua, peningkatan kesadaran keluarga berencana. Dan yang ketiga yaitu pencegahan dan penanggulangan penyakit. Fakta yang diperoleh yaitu yang pertama, pada periode 2012 sampai dengan 2017, angka kematian balita turun dari 3,8% menjadi 2,4%. Sedangkan angka kematian bayi turun dari 3,2% menjadi 2%. Yang kedua yaitu pada tahun 2018, 75% anak usia 1 tahun telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Yang ketiga, persentase perempuan pernah menikah usia 15 sampai dengan 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan meningkat dari 95,57% menjadi 96,78%. Dan yang keempat yaitu kebutuhan yang tidak terpenuhi pada pelayanan kesehatan menurun dari 5,26% menjadi 4,84%. Poin yang keempat yaitu pendidikan berkualitas. Tujuannya agar menjamin kualitas pendidikan yang eksklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua usia atau semua kalangan. Kebijakan diterapkan yaitu menurunkan biaya sekolah semua usia, peningkatan literasi dan nilai budaya masyarakat, pembinaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Fakta yang diperoleh yaitu, yang pertama, angka partisipasi 2018 yaitu SD sebesar 97,72%, SMP 79,31%, SMA 59,31%. Yang kedua yaitu, pada tahun 2018, 99,88% penduduk usia 15 sampai dengan 24 tahun sudah melek huruf. Dan yang ketiga yaitu, tahun 2018, 62,49% anak usia 3 sampai dengan 6 tahun mengenyam pendidikan usia dini. Poin yang kelima yaitu kesetaraan gender. Tujuannya untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Kebijakan diterapkan yaitu, yang pertama, meningkatkan akses layanan publik bagi perempuan, yang kedua, meningkatkan kualitas perlindungan perempuan, dan yang ketiga, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan ibu dan anak. Fakta yang ditemukan adalah, 1. Pada tahun 2018, 30% perempuan di Jawa Tengah menduduki posisi manajerial dalam karir mereka. Yang kedua, angka kelahiran remaja umur 15 sampai dengan 19 tahun pada tahun 2017 adalah 3,8% kelahiran. Dan yang ketiga yaitu tahun 2017, usia menikah pertama perempuan rata-rata berumur 20,8 tahun. Poin yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Kebijakan diterapkan, 1. Meningkatkan kesadaran budaya hidup bersih dan peduli lingkungan. 2. Meningkatkan kualitas air. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan sanitasi dan air minum. Fakta yang diperoleh yaitu, 1. Tahun 2018, 75% rumah tangga di Jawa Tengah sudah memiliki sanitasi yang layak. Yang kedua,
78,16% rumah tangga telah memiliki akses air yang layak dengan 3 daerah dengan akses air yang terendah, yaitu Kabupaten Kebumen, Banjarnegara, dan juga Purworejo. Dan yang ketiga yaitu persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air tahun 2018 mencapai 51,63%. Hal ini menurun dari pencapaian tahun 2017 yaitu sebesar 64,92%. Poin yang ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau. Tujuannya agar menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Kebijakan diterapkan yaitu mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, pengoptimalan konsumsi energi, dan juga melatih budaya hemat energi. Fakta yang diperoleh yaitu 1. Di tahun 2018, 80% rumah tangga di Jawa Tengah menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar untuk memasak. Dan yang kedua, hampir seluruh rumah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, atau 99,92%. Poin yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan bekerja yang produktif, serta pekerjaan layak untuk semua. Kebijakan yang diterapkan yaitu, yang pertama, menciptakan SDM yang kompetitif dengan keahlian dan keterampilan yang handal. Yang kedua, pengembangan UMKM, dan yang ketiga yaitu pengembangan destinasi pariwisata. Fakta yang diperoleh yaitu, yang pertama, tahun 2018, dari 5,52 juta penduduk usia 15 sampai dengan 24 tahun, sebanyak 21% tidak berada dalam pendidikan, pekerjaan, ataupun pelatihan, atau bisa disebut dengan NEET. Yang kedua, 39,06% penduduk bekerja di sektor formal dan 60,94% bekerja di sektor informal. Mayoritas pekerja informal atau 92% bekerja di sektor pertanian. Poin yang ketiga yaitu sektor formal dalam pekerjaan didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 60,61%. Dan yang keempat, di tahun yang sama, PDRB per kapita adalah 36,78 juta. Poin yang ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuannya yaitu untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Kebijakan diterapkan yaitu 1. Pembukaan kawasan industri baru, 2. Pengembangan perhubungan darat dan laut, pengamanan perdagangan dalam negeri, yang ketiga, peningkatan ekspor dan efisiensi impor, dan yang keempat yaitu pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Fakta yang ditemukan yaitu yang pertama, laju pertumbuhan industri manufaktur pada PDRB Jawa Tengah tahun 2018 adalah 4,35% dan menyerap tenaga kerja sebesar 31,65%. Selain itu, sumbangan sektor industri manufaktur pada PDRB adalah sebesar 34,50%. Yang kedua yaitu, terdapat semakin banyak individu yang memiliki telepon genggam, yaitu sebesar 60,47%. Dan yang ketiga, proporsi individu yang menggunakan internet adalah 38,51%. Poin yang ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Tujuannya yaitu agar mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Kebijakan yang diterapkan, yang pertama, meningkatkan akses jaminan perlindungan sosial. Yang kedua, mengembangkan startup wirausaha yang baru. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM. Dan yang keempat, peningkatan kesempatan kerja. Fakta yang diperoleh yaitu, yang pertama, koefisien Gini atau untuk mengukur kesenjangan di Jawa Tengah menurun dari 0,382 pada September 2015 menjadi 0,357 pada September 2018. Yang kedua, rumah tangga yang menerima bantuan melalui program Indonesia Pintar atau PIP mengalami kenaikan dari 12,75% menjadi 14,11%. Poin yang ke-11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tujuannya untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kebijakan yang diterapkan yaitu yang pertama, peningkatan rumah layak huni. Yang kedua, pengembangan transportasi massal. Yang ketiga, pemenuhan ruang terbuka hijau, dan yang keempat adalah pembangunan perumahan. Fakta yang ditemukan adalah 1. Tahun 2018, 99,71% rumah tangga telah menempati rumah layak huni. Yang kedua, hampir setengah penduduk Jawa Tengah memilih jalan kaki menuju tempat kegiatan. Dan yang ketiga, korban kejahatan tahun 2018 bertambah, dengan mayoritas korban adalah laki-laki.
Poin ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kebijakan yang diterapkan yaitu yang pertama, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, menumbuhkan budaya hemat sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah pengelolaan sampah dan limbah beracun. Fakta yang diperoleh, yang pertama, tahun 2014, industri tekstil memberikan andil 36,88% terhadap pencemaran udara dari pengolahan. Yang kedua, tahun 2014, hampir 70% karbon monoksida yang mencemari udara dihasilkan oleh operasional kapal laut. Dan yang ketiga, tahun 2015, 84 usaha pertambangan sudah memiliki izin usaha. Poin ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Tujuannya itu agar mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Kebijakan diterapkan yaitu yang pertama, pengembangan masyarakat tangguh bencana, yang kedua, penanggulangan bencana berbasis risiko, dan yang ketiga, pemanfaatan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi. Fakta yang diperoleh yaitu yang pertama, berdasarkan data bencana tahun 2018 di Jawa Tengah, 40 orang meninggal dan hilang, dan juga 474 orang luka-luka. Yang kedua, rumah tangga yang pernah mengikuti simulasi penyelamatan bencana alam hanya sekitar 2,16%. Dan yang ketiga, 6 bidang prioritas dalam rencana aksi daerah untuk menurunkan gas emisi gas rumah kaca di Jawa Tengah adalah bidang pertanian, kehutanan, energi, transportasi, prosesi industri dan penggunaan produk, serta pengelolaan limbah. Poin yang keempat yaitu ekosistem laut. Tujuannya agar melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Kebijakan diterapkan yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang kedua, peningkatan kapasitas nelayan, dan yang ketiga yaitu rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang. Fakta yang ditemukan yaitu yang pertama, berdasarkan data tahun 2017, 74% hutan mangrove dalam keadaan baik, 12% sedang, dan 14% rusak. Yang kedua, di tahun yang sama, 11% kondisi terumbu karang dalam keadaan baik, 1% sedang, dan 88% rusak. Yang ketiga, terdapat beberapa kawasan konservasi perairan di Jawa Tengah, yaitu Taman Nasional Laut Karimun Jawa, dan juga kawasan konservasi di Kabupaten Batang, Tegal, Brebes, Pekalongan, dan Jepara. Yang keempat, data mengenai produksi perikanan di perairan umum yaitu sebesar 445.576,47 ton perikanan tangkap dan juga 485.690 ton perikanan budidaya. Poin yang ke-15 yaitu ekosistem daratan. Tujuannya itu untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Kebijakan diterapkan yaitu yang pertama, konservasi lingkungan melalui rehabilitasi hutan, yang kedua, pemulihan kembali lingkungan melalui pemantauan lingkungan, dan yang ketiga yaitu optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Fakta yang ditemukan yaitu yang pertama, 19,73% luas hutan di Jawa Tengah terhadap luas wilayah. Yang kedua, luas lahan kritis di luar kawasan hutan yaitu 2,3 ribu sangat kritis, 22,78 ribu kritis, dan juga 214,2 ribu agak kritis. Yang ketiga, persentase kawasan hutan menurut fungsinya yaitu 13% hutan lindung dan juga 87% hutan produksi. Poin yang ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuannya yaitu untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat. Kebijakan diterapkan yaitu, pertama, meningkatkan kualitas layanan publik, yang kedua, penanganan aduan masyarakat, dan yang ketiga adalah peningkatan kepatuhan aparatur dan peningkatan kualitas kebijakan daerah. Fakta yang diperoleh adalah, pertama, indeks demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan juga lembaga demokrasi. Yang kedua, pada tahun 2018, 87,61% anak usia 0 sampai dengan 4 tahun yang memiliki akta kelahiran, dan juga 93,84% anak umur 0 sampai 17 tahun yang memiliki akta kelahiran. Yang ketiga, yaitu 1,04% penduduk di Jawa Tengah menjadi korban kejahatan dalam kurun waktu 12 bulan,
Dan yang keempat, 63,50% penduduk di tahun 2017 merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Poin yang ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuannya yaitu untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang diterapkan yaitu, yang pertama, mendorong pemanfaatan teknologi informasi di sektor perdagangan. Yang kedua, mendorong perwujudan investasi hijau. Dan yang ketiga yaitu peningkatan ekspor dan efisiensi impor. Fakta yang diperoleh, yang pertama, 99,67% konsumen merasa puas dengan data dari BPS. Yang kedua, 90,64% pengguna data memanfaatkan data BPS sebagai rujukan. Yang ketiga, ekspor non-migas tahun 2018 naik sebesar 11,95%. Dan yang keempat, 90,96% menggunakan ponsel untuk mengakses internet. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.